Selamat pagi, orang-orang yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini judul renungan firman Tuhan, mengumpulkan berkat. Amsal 10 ayat 6. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Berkat ada di atas kepala orang benar. Jadi sebenarnya segala berkat yang kita butuhkan setiap hari itu sudah tersedia di sekeliling kita, di sekitar kita. Ayat ini berkata di atas kepala kita. Berkat kesembuhan, keuangan, jalan keluar, mujizat itu sangat dekat dengan kita. Tetapi sayangnya kita yang sering melewatkannya. Bukan Tuhan tidak memberkati kita, tetapi kita yang gagal, saya kasih istilah, mengumpulkannya. Ada satu contoh kisah yang menarik di dalam Yohanes 6 ayat 12-13. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ini memberi makan 5.000 orang ya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ya. Keadaan kita saat ini sebenarnya sama dengan keadaan pada waktu itu. Kita ini sedang diberkati berlimpah-limpah. Karena kita setiap hari hidup bersama dengan Yesus. Di dalam kisah ini, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mengumpulkan potongan-potongan kecil, ya, roti atau potongan-potongan kecil dari setiap berkat yang ada. Dan hasilnya luar biasa ya. Terkumpul 12 bakul penuh roti. Ya, saya juga percaya kalau mulai pagi hari ini kita tahu kebenaran ini dan kita mulai mengumpulkan setiap berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita ini diberkati berlimpah-limpah dan luar biasa. Tetapi ada dua sumber utama berkat yang terbuang setiap hari dalam hidup kita. Ini yang ingin saya sampaikan ya, pada renungan kali ini. Ya, ada dua sumber utama berkat dalam hidup kita, tetapi itu sia-sia, itu terbuang setiap hari. Yang pertama adalah waktu. Ya, waktu. Efesus 5 ayat 15-16 berkata demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bagaimana itu orang arif? Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Di sini saya tidak ingin menyampaikan tentang menggunakan waktu dengan baik, ya. Menggunakan waktu dengan maksimal, ya. Bekerja keras, rajin, ya. Bukan itu yang ingin saya sampaikan, ya. Karena yang Alkitab ingin sampaikan justru adalah menggunakan waktu itu dengan bijak, menggunakan waktu dengan seharusnya atau semestinya. Karena banyak orang sibuk, ya, banyak orang rajin, itu belum tentu mereka menggunakan waktu dengan bijak. Ya, jadi waktu kita ini seringkali terbuang, itu bukan karena kita tidak melakukan apa-apa, tetapi lebih sering karena kita ini salah melakukan sesuatu. Ya, ini yang ingin saya tekankan. Semua waktu yang salah kita gunakan
Ya, meskipun itu kita gunakan untuk hal-hal yang baik, ya, termasuk berdoa, baca Alkitab, pelayanan, tetapi kalau itu waktu yang salah, maka itu akan dimanfaatkan iblis, ya, untuk mencuri berkat-berkat kita setiap hari. Nah, ini mungkin hal yang baru yang perlu kita renungkan, ya. Karena di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata demikian. Iya, Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terjemahan lain lebih pas gini ya. Iya, Tuhan menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Artinya, kalau kita melakukan sesuatu, waktunya tidak tepat, maka itu tidak mendatangkan kebaikan atau berkat dalam hidup kita. Ya. Ya, kalau waktunya kita makan, kita buat kerja, atau waktunya kita tidur ya sebenarnya, tetapi kita malah buat berdoa, waktu kita jalan-jalan ya, berlibur, kita buat melayani, ya. Waktu kita sebenarnya olahraga, kita buat baca Alkitab. Nah, waktu-waktu yang demikian, ini bukan waktu-waktu yang bijak, waktu-waktu yang tepat. Ini akan mencuri ya berkat-berkat di dalam kehidupan kita. Ya. Karena itu banyak anak Tuhan atau bahkan hamba Tuhan ya yang rajin, yang setia, ya, mempergunakan waktunya secara maksimal, tetapi justru hidupnya berantakan, ya, kesehatannya terganggu, ya, keluarganya rusak. Kenapa? Bukan karena tidak mempergunakan waktu, tetapi tidak mempergunakan waktu dengan tepat. Ya, jadi sebenarnya setiap detik ya Tuhan sudah menyediakan berkat yang luar biasa kalau kita memakainya dengan tepat. Ya. Yang kedua, ya, sumber berkat yang terbuang setiap hari, yang kedua adalah firman. Ibrani 4 ayat 2, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Ya, salah satu kebiasaan paling merusak dalam gereja, ya, menurut saya adalah kebiasaan membaca Alkitab. Mengapa demikian? Karena kebiasaan ini membuat kita kehilangan berkat setiap hari. Ya, firman itu bukan untuk dibaca. Firman itu untuk dipercaya. Ya. Pembacaan firman Tuhan itu sama sekali tidak berguna tanpa iman. Ya. Jadi kalau menurut saya selama ini justru kita ini membuang-buang waktu, kita ini membuang-buang berkat, ya, membaca Alkitab berpasal-pasal ya setiap hari. Di dalam Matius 8 ayat 8, ya, ini adalah sikap terhadap firman yang benar. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, kepada Yesus, kepada Sang Firman, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, ya, katakan saja sepatah firman, maka hambaku itu akan sembuh. Ini kisah yang menarik ya. Karena Sang Firman, atau kalau sekarang ini Alkitab gitu ya, mau datang ke rumah perwira, tetapi perwira ini malah nawar. Tuhan gak usah datang ya, Sang Firman gak usah repot-repot datang ya. Katakan sepatah kata, ya, sepatah kata firman saja. Ya, hambaku itu pasti sembuh. Seandainya ya, sikap kita terhadap firman Tuhan seperti perwira ini, setiap hari kita akan mengalami berkat dan mujizat. Sayangnya, ya, setiap hari kita membuang beratus-ratus firman, beratus-ratus kata dari firman Tuhan, dan kita tidak mendapatkan hasil apa-apa. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, terima kasih buat segala berkat-Mu. Mulai pagi hari ini kami akan mengumpulkan semua berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
cukup, ya kau menghias hidupku. Lebih dari cukup, kau menghias hidupku. Lebih dari cukup, ya kau selalu menghias hidupku. Lebih